Udah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah, Mas. Kelihatan, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Teman-teman sekalian, ini perkenalkan saya Lutfi dari angkatan 2016. Dulunya ketum LDB tahun 2018. Sekarang diminta panitia untuk mengisi acaranya bahari 2 untuk kader-kader apa ini? Kader-kader pilihan. Nah, diminta tolong sama panitia untuk memberikan materi tentang fikih ulang. Karena waktunya 1 jam, kita persingkat aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna dan mendapatkan hikmah dari materi yang saya berikan pada pagi hari ini. Sebenarnya materi ini cukup berat kalau kita lihat dari kaidah yang ada di dalamnya. Namun secara hikmah ini insya Allah adalah materi yang kesehariannya ada di sekitar kita, apalagi seorang muslim. Istilah hukum rahmah artinya perbedaan ulama dalam hal fikih adalah rahmah yang seperti dikatakan Ibnu Qudamah al-Maqdisi dari kitab Lumatul Kitab. Ini adalah kaidah yang bisa bermata dua, teman-teman. Nah, kenapa? Karena perbedaan itu bisa jadi rahmah, bisa jadi tidak. Kenapa? Nanti kita bahas. Kita bahas secara rinci ya. Secara etimologi, istilah itu berasal dari bahasa Arab. Teman-teman bahasa Arab itu istilah yang itu istilah yang artinya perselisihan. Nah, secara istilah itu perbedaan yang terjadi di kalangan ulama dalam memahami sebuah teks syariat yang dalam Al-Quran dan Hadis untuk mengafirmasi sebuah kebenaran. Nah, secara hikmah, istilah itu memang sudah sunatullah. Maka perbedaan atau keragaman yang ada itu ditunjukkan untuk menghasilkan sebuah kemudahan untuk beribadah dan juga keharmonian dalam kehidupan manusia. Itu hikmahnya yang ada di Islam. Lalu, mohon maaf Mas Lutfi. Kita buka. Sepertinya suaranya agak kecil ya Mas, dari teman-teman peserta. Mendengarnya suara Mas Lutfi agak kecil Mas. Cek 1. Sudah jelas Mas. Oke, teman-teman coba kita buka surat Al-Imran ayat 190. Teman-teman bawa Quran semua kan? Ada Al-Quran kan? Tadi Al-Quran nggak apa-apa. Kita buka bersama-sama. Ini sengaja nggak saya buka teksnya. Mari kita buka surat Al-Imran ayat 190. Sudah dibuka? Nah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilaf wal laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Di situ diterangkan bahwasanya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Dalam ayat tersebut ada kalimat
Waqtilaf. Ikhtilaf. Nah, waqtilaf di sini artinya adalah perbedaan antara siang dan malam. Artinya apa? Ada sebuah perbedaan yang membuat keseimbangan. Pastinya dalam kehidupan kita kalau tidak ada siang, malam terus kayak di negara-negara kutub, tentu eh, tidak seperti di Indonesia ya, yang iklimnya tropis, ada siang dan malam. Kita bersyukur ada siang untuk beraktivitas, ada malam untuk beristirahat. Bayangkan kalau adanya hanya salah satu malam saja atau siang saja, mungkin tidak seimbang. Nah, begitulah Allah menciptakan sebuah ikhtilaf, sebuah perbedaan yang maknanya adalah untuk keharmonian dalam kehidupan. Itu satu contoh arti kata ikhtilaf dalam Al-Quran. Yang kedua, dalam surat Ar-Rum ayat 22, surat Ar-Rum ayat 22, di sana disebutkan adanya perbedaan dalam keragaman warna kulit dan juga bahasa. Nah, di situ Allah menerangkan, sebenarnya surat Ar-Rum ini menceritakan tentang awal mulanya dari ayat ke-20 itu menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan kemudian seterusnya ayat ke-22 menyebutkan bagaimana ada perbedaan antara keragaman warna kulit dan bahasa. Di situ Allah menggunakan kata ikhtilaf juga dalam artian untuk membedakan, bukan untuk masalah ras, bukan untuk membedakan antara ras A, ras B, bukan. Namun ada hikmahnya Allah menciptakan warna kulit yang berbeda dan juga bahasa yang berbeda. Salah satunya adalah untuk warna kulit ya, untuk adaptasi lingkungan. Kan di daerah yang cenderung panas, di sana kan warna kulitnya cenderung hitam keunguan karena memang adaptasi lingkungan di sana. Orang-orang di kutub, di barat yang iklimnya tidak tropis, kebanyakan kulit-kulitnya memang putih. Dan begitulah hikmah Allah menciptakan sebuah perbedaan-perbedaan. Gitu. Ini salah satu contoh kata ikhtilaf dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya kaidah memahami ikhtilaf. Ikhtilaf adalah perkara yang kauni atau sunatullah. Nah, mencegahnya merupakan perkara yang syar'i. Bisa teman-teman lihat di surat Hud, surat ke-11 ayat 118 dan 119. Juga bisa dilihat di surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 31 dan 32. Nah, yang kedua, tidak semua ikhtilaf atau perselisihan itu adalah iftiraq. Apa sih iftiraq? Iftiraq itu perpecahan. Jadi tidak semua perselisihan yang ada di masyarakat, perselisihan yang ada di antara kaum muslim itu tidak semua menjadi perpecahan. Karena iftiraq atau perpecahan tidak akan terjadi kecuali pada hal-hal yang usul atau pokok yang mendasar yang tidak ada peluang untuk diperselisihkan. Yang ketiga, kebenaran itu hanya satu dan tidak terbilang. Bisa dilihat surat An-Nisa ayat 48. PPT-nya jalan ya teman-teman? Mohon maaf Mas, PPT-nya nggak kelihatan Mas, layar hitam semua. Kok bisa ya? Mungkin jaringan Mas kali. Nah, udah kelihatan. Mas. Udah muncul Mas. Nah, ini tadi kaidah untuk memahami ikhtilaf ada 3. Teman-teman bisa lihat sumbernya di Al-Quran, sudah saya perlihatkan. Coba kita lihat kenapa kebenaran itu hanya satu. Di surat An-Nisa disebutkan memang itu ayat 48. Mengapa hal ikhtilaf ini sangat ditegaskan oleh Allah? Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa
dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kembali kepada siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, intinya selain hal-hal yang iftirot yang pokok seperti akidah itu tidaklah masalah. Jadi hanya hal-hal yang berkaitan dengan akidah yang akan membuat perpecahan di kaum muslim. Nah, bagaimana ikhtilaf dalam faktor dalam ibadah? Jika kita menemukan keragaman dalil dan petunjuk yang benar dari Al-Quran dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dan sunnahnya, maka semua keragaman itu sepanjang mengacu pada dalil yang sama, maka itu disebut ikhtilaf. Namun, jika keragaman yang muncul tidak mengacu pada dasar dalil, tidak ada petunjuknya, tidak ada contoh, tidak ada, jadi harus dua ya, tidak ada dalil dan atau contoh, jadi harus kedua-duanya. Misalkan ada dalil tapi ada contoh, itu masih dalam ranah ikhtilaf. Tapi kalau tidak ada dalil dan atau contohnya, maka itu bukan ikhtilaf, tapi khilaf. Atau bisa disebut dengan bid'ah. Nah, kalau ada orang yang berbeda tata cara ibadahnya atau apapun yang berbeda dengan kita, namun masih dalam ranah konteks ikhtilaf, kita nggak perlu dia berasa berpecah belah, karena ikhtilaf itu memang dimunculkan untuk kemudahan dalam bermasyarakat dan bukan untuk diributkan. Lalu, apa itu ikhtilaf? Yaitu adab untuk menyikapi perbedaan. Nah, yang paling baik itu contoh orang-orang yang menyikapi hal-hal tersebut adalah umat Islam terdahulu pada masa sahabat tabi'in dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Karena pada zaman itu perbedaan itu pasti ada dan banyak, namun tidak sama sekali memberikan mudarat bagi mereka karena memang di sana sumbernya langsung ke Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu mengapa sih sebab-sebab perkara itu bisa jadi masalah nih yang kadang nggak disepakati? Pertama, dia berbeda pengertian dalam pengertian kata, jadi mungkin definisinya berbeda dari ulama satu dengan ulama yang lain. Kemudian adanya perbedaan penilaian derajat suatu hadis di kalangan ahli hadis. Mungkin ada yang berpendapat bahwa hadis A itu sahih, yang B itu dhaif, yaitu derajatnya. Nah, kemudian saling berlawanan dalil mengenai suatu kaidah. Kan banyak dalil-dalil yang bersedia. Misalkan berlawanan, si dalil A itu isinya membolehkan, tapi yang B itu membolehkan tapi dengan syarat. Nah, itu ada berlawanan dalilnya. Kemudian yang keempat, adanya perbedaan ulama dalam menggunakan metodologi atau teknik pengambilan kesimpulan hukum setelah sumber yang disepakati. Jadi ada beberapa teknik yang digunakan untuk menyimpulkan ya, untuk berijtihad. Ini bisa teman-teman cari sendiri lengkapnya, bagaimana metodenya. Mungkin jelasan di sini jadi panjang. Ya intinya ada hadis-hadis yang harus di riset dahulu, misalkan sanad-sanadnya dan lain sebagainya. Jadi sanad itu harus menuju ke sumber aslinya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Dan juga dilihat siapa perawinya, apakah perawinya orangnya soleh atau bukan. Jadi itu termasuk metodologi. Dan empat hal ini yang menyebabkan suatu masalah itu bisa berbeda. Ya, karena memang manusia itu persepsinya juga berbeda-beda. Namun demikian, ikhtilaf itu nggak boleh jadi nggak boleh ada di semua lingkup. Ia hanya boleh pada lingkup yang dibenarkan oleh syariat. Apa itu ruang lingkupnya? Nah, menurut Abu Hamid Al-Ghazali, ranah ijtihad adalah semua permasalahan yang membutuhkan hukum. Jadi ikhtilaf itu hanya di ranah ijtihad. Namun tidak ada dalil qat'i. Jadi kalau ikhtilaf itu dibolehkan di ranah ijtihad yang butuh hukum, misalkan kayak yang sekarang ada di bidang fintech ya, tentang masalah UFO, Gojek, UFO dan sebagainya, itu tidak ada dalil qat'inya. Jadi harus berijtihad. Kemudian dari Sa'id bin Al-Midi, karena dia adalah sebuah hukum Islam yang dalilnya zanni. Zanni itu zon, prasangka yang masih asumsi, sehingga nggak boleh ada ijtihad dalam hal-hal yang pasti. Apa contoh hal-hal yang pasti itu? Kayak misalkan sholat itu 5 waktu, sholat subuh 2 rakaat dan sebagainya.
Jadi bagaimana sih konsep ikhtilaf yang sebenarnya? Jadi konsepnya itu intinya upaya untuk memberikan pemahamannya untuk pada kita semua dalam berinteraksi secara proporsional terhadap fenomena ikhtilaf yang ada di masyarakat. Nah, sehingga dengannya akan membangun sebuah kekuatan umat dalam membentengi diri dan menjadikan ia senjata untuk melawan musuh-musuh yang ada di luar Islam dan juga dari musuh-musuh alami atau musuh-musuh abadinya manusia yaitu syaitan. Jadi harus kuat karena ikhtilaf ini banyak mengalami apa yang menjadi perdebatan sepanjang zaman memang karena ini sangat umum. Maka kita harus membentengi diri dari hal-hal yang menjauhkan kita. Nah, persoalan kaum muslimin itu intinya terletak pada hal-hal berikut, ya dari tidak difusiknya akal, dari ya, seperti hewan ya, terus pembukaan pikiran, pembusuhan kehendak, pemasangan kebebasan, perampasan hak asasi, pengabaian kewajiban, tersebarnya egoisme. Ini merujuk mungkin liberal ya, jadi dia semua mau gue lah, emang kalau gue ini lo rugi. Jadi istilahnya egoisme itu telah mengakar di masyarakat banyak sekali dan ini jadi masalah. Dan kewenangan pada penguasa terhadap rakyat itu juga masalah, dan kalah kekuasaan atas kebenaran, jadi atas nama kebenaran, atas nama keadilan semuanya dilakukan ya, tapi hanya untuk mengikuti hawa nafsu dan lain-lain. Banyak sekali persoalan kaum muslim. Dari situ yang bermasalah. Nah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi menawarkan implementasi konsep fikih ikhtilaf. Ada 10 cara. Satu, menyadari perbedaan masalah furu' sebagai kemestian rahmat dan keleluasaan. Nah, kita menyadari bahwasanya perbedaannya furu' atau perbedaan cabang, jadi ada masalah usul pokok tadi, ada masalah furu'. Furu' itu cabang. Apa sih masalah cabang itu? Ya masalah-masalah berkaitan dengan muamalah, masalah-masalah yang tadi kita sebutkan yang tidak ada contoh dalilnya dari Nabi SAW. Itu memang sunatullah adanya. Karena itu harus kita pahami bahwa memang ada perbedaan. Itu adalah rahmat dan itu memang fleksibel selama tidak menyalahi aturan bersama. Jadi harus disadari teman-teman. Kemudian yang kedua, menggarap masalah-masalah besar yang dihadapi umat. Nah, ini kita harus berfokus, jadi nggak usah habiskan energi kita untuk membahas hal-hal yang tidak penting. Kita harus mulai berkumpul untuk menghadapi masalah-masalah yang besar. Misalkan masalah yang saat ini kita hadapi mungkin dari pandemi dan lain sebagainya. Jadi banyak masalah-masalah besar yang harusnya kita duduk bareng untuk kita bahas. Masalah-masalah yang lebih besar misalkan yang umat muslim sudah tidak lagi menjalankan sholat banyak misalnya. Nah itu perlu dibahas. Jadi selama tidak hal-hal yang besar, ya tidak perlulah kita menghabiskan energi terlalu banyak. Kemudian menelah pendapat para ulama. Jadi jangan mudah terpercaya pada ya, informasi kita kan kita tahu milenial ya, jadi semua sumber informasi itu banyak, tapi teman-teman harus bisa memilih dan memilah sumber informasi yang benar, tidak hanya membaca dari artikel-artikel yang hanya kopas dan lain sebagainya, karena harus merujuk pada ulama dan itu pun harus dilihat dalil-dalilnya. Yang keempat, mengikuti manhaj pertengahan dan meninggalkan sikap berlebihan dalam agama. Apa sih maksudnya manhaj pertengahan? Yaitu tidak berlebihan dalam beragama. Misalkan contoh dalam surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang Bani Israel ketika itu diminta untuk menyembelih sapi. Tapi ya intinya banyak tanya lah. Pertama mulai tanya sapinya betina atau jantan, warnanya sapinya apa, dan lain sebagainya. Disebutkan dalam Al-Baqarah yaitu orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Jadi hal-hal yang sepele
tanya-tanyakan terus. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya intinya kan nyembelih sapi gitu. Terus tanya, ya macam-macam ada kelaminnya, apa warnanya, jenisnya. Jadi hal-hal yang tersebut tidak usah berlebihan. Selama masih di ranah muamalah itu tidak masalah. Yang kelima, mengutamakan muhkamat dan mutasyabihat. Apa itu muhkamat dan mutasyabihat? Ini berkaitan dengan ayat-ayat Allah di Al-Quran. Maknanya muhkamat itu adalah ayat Al-Quran yang sudah jelas, sudah clear gitu. Jadi memang ditegaskan seperti itu. Nah, sedangkan mutasyabihat adalah ayat-ayat yang masih perlu dikaji karena memang tidak jelas. Jadi bersifat apa ya, asumsi gitu. Jadi harus dikaji karena banyak ayat-ayat mutasyabihat ini tidak ada dalilnya. Misalkan apa ya? Saya lupa contohnya, intinya banyak ayat-ayat yang perlu kejelasan di hadis namun tidak ditemukan di hadis. Jadi tidak langsung dibacanya konkret. Misalkan Allah itu di atas arsy, maka itu disebut ayat-ayat mutasyabihat karena Allah itu di arsy, banyak menyebutkan ada di atas, berarti Allah di atas ya, posisinya. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang tidak boleh ditafsirkan secara langsung, secara gamblang gitu. Tidak boleh, itu ayat mutasyabihat. Yang keenam, tidak memastikan dan menolak dalam masalah-masalah ijtihad. Nah, di Indonesia kita bersyukur sudah ada ulama-ulama yang berkumpul dalam Majelis Ulama Indonesia, juga ada Dewan Syariah Nasional dan banyak ulama-ulama yang membuat ijtihad untuk kemaslahatan umat muslim di Indonesia. Banyak produk-produk yang dikeluarkan, ya, fatwa-fatwa yang sampai sekarang sudah menjadi rujukan umat muslim dalam beribadah, walaupun tidak semua menggunakannya, ya, tapi masih ada tolak ukur dalam ijtihad di Indonesia yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun salah, ijtihad itu insya Allah dapat pahala yang salah. Kalau benar pun dapat pahala. Jadi insya Allah kalau sudah ada ijtihad, saya dan beriman kepada Allah, insya Allah kalau pun salah masih mendapatkan satu pahala kebaikan. Yang ketujuh, membatasi pengertian dan istilah. Nah, ini masih banyak ya di antara kita, misalkan contohnya adalah kalimat kafir, kata kafir. Banyak yang membatasi istilah kafir. Kafir itu dianggap konotasinya buruk, untuk mengejek yang non-muslim. Bahwasanya memang kafir itu adalah kalimat terbaik yang disebutkan di Al-Quran untuk menyebutkan orang-orang yang memang berbeda dalam akidah. Kafir kan memang keluar. Maka di dewasa ini banyak yang mendegradasi arti dari kafir. Ya, seperti itu contohnya. Nah, ke-8, kita perlu bekerjasama dalam masalah yang disepakati. Ya contohnya misalkan kunut, misalkan kita nggak sepakat, subuhnya harus kunut, subuh itu nggak harus kunut. Kunut itu ditujukan untuk hal-hal yang dianggap darurat atau perlu khusus, ada khusus. Jadi hal-hal kayak gitu nggak usah lah. Kita harus bekerjasama dalam masalah yang disepakati. Ya misalkan sekarang kita COVID, ya sepakat gitu. Sepakat misalkan gara-gara COVID semua ibadah dilakukan di rumah atau dengan protokol kesehatan. Jadi ada hal-hal yang disepakati walaupun banyak perbedaan. Itu yang perlu ditekankan dalam konsep istilah. Nah, yang ke-9, pasti sikap kita harus selalu toleransi dalam masalah yang diperselisihkan. Apapun permasalahan yang harus toleransi. Ini memang menjadi sikap utama ya. Kemudian 10, menahan diri dari orang yang mengucapkan syahadat. Nah, ini berkaitan dengan orang-orang yang sering mentakfiri orang lain, misalkan berbeda kata cara, berbeda apapun, tapi cepat menghukumi saudaranya kafir, menghukumi saudaranya yang muslim bid'ah dan sebagainya. Jadi
menahan diri, walaupun memang kafir, walaupun memang terlihat dia mengucapkan hal-hal yang buruk, namun takfir ini kaidahnya yang pertama, jika dianggap memang terlihat, jadi hal-hal saudara-saudara kita memang terlihat kafir, misalkan dia ke gereja, terus memang dia nggak sholat di waktu itu, memang terlihat, itu bolehlah kita sebut kafir. Terus kalau misalkan nggak terlihat ya, misalkan dia mengucapkan selamat Natal, selamat ya apapun lah, kan itu kan sebenarnya nggak terlihat, misalkan dalam hati kita nggak tahu niatnya apa mengucapkan itu di diutamakan untuk menahan diri. Jadi walaupun kita tahu dia buruk, walaupun kita tahu dia salah, tapi menahan diri itu lebih baik. Nah, sebenarnya sikap ikhtilaf untuk memahami konsep fikih ikhtilaf ini di masyarakat banyak ya. Karena kalau kita sebenarnya mungkin masih awam dalam hal fikih, dalam hal akidah, karena kita harus senantiasa terus meningkatkan ilmu kita, tidak cuma di bidang teknik, tidak cuma di bidang profesional, tapi juga harus diimbangi dengan kedekatan kita kepada Allah, karena hablum minallah juga perlu, dan cuma hablum minannas. Semua batasan ini perlu kita amalkan agar tidak lupa, dan juga memang untuk saling berkehidupan itu harus toleransi dan harus juga memahami kaidah-kaidah yang ada. Maka sesungguhnya musibah dapat menyatukan orang-orang yang terkena musibah. Kalau orang-orang bilang mah, kalau ada musuh bersama kita bisa bersatu, ya istilahnya sama. Semoga kita dijauhkan dari sikap-sikap yang sombong, sikap-sikap yang berlebihan, dan kita senantiasa dilindungi Allah di jalan yang lurus ini. Mungkin cukup untuk materinya. Ya tidak terlalu banyak karena supaya mudah memahami konsepnya. Ya sekian, mungkin ada tanya jawab, dipersilakan. Oke, jazakallah khair kepada Mas Lutfi. Terima kasih banyak atas materinya yang sangat menarik nih buat teman-teman semua. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab dan diskusi nih buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang fikih ikhtilaf itu seperti apa, tentang menanggapi sebuah perbedaan. Nah, mungkin teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan bisa langsung raise hand. Halo, halo, halo. Baik-baik saja kan, Mas? Baik. Alhamdulillah. Ayo teman-teman peserta, ada yang mau bertanya? Mungkin? Saya izin bertanya. Oh ya, silakan. Siapa itu? Saya Tasya boleh, dari boleh. Departemen Syiar, izin bertanya. Bagaimana Iya Tasya, kita menanggapi orang yang maaf apa suara saya terdengar, soalnya di sini menggema. Terdengar. Oh iya. Bagaimana cara kita menanggapi orang yang menganggap ikhtilaf itu sebagai suatu perselisihan, Mas? Kan kalau misalnya kita lihat misalnya orangnya itu jauh, misalnya kita cuma lihat dari sosmed gitu kan mungkin bisa diabaikan aja gitu kan, Mas. Tapi kalau misalnya orangnya itu dekat dengan kita gitu misalnya, itu cara menanggapinya bagaimana, Mas? Terima kasih. contohnya ada nggak, contoh realnya, maksudnya kasusnya? Ya mungkin kalau kita ada teman terus apa ya berbeda gitu caranya, tapi dia kayak mempermasalahkan itu gitu. Misalnya kayak kamu kok kayak gini, yang benar itu kayak gini gitu. Padahal kalau kita sendiri itu udah emang dari dulu belajarnya emang kayak gitu, emang ya kayak tadi perbedaan ikhtilaf itu, Mas. Terima kasih. Oke, langsung apa ya? Langsung aja ya. Dari Tasya ya, jadi Tasya memang banyak ya, mungkin sepantaran kita yang dulu anak pondok atau dari didikan orang tua atau dari kata gurunya, kata ustadznya untuk mengajarkan demikian. Namun kalau kita berbeda, karena itu sudah diajarkan oleh ustadz kita, orang tua kita dari dulu,
demikian. Memang eh, memang banyak perbedaan. Misalkan kalau di awat ya biasanya itu ada yang masalah di aurat. Oh, wajahnya bukan aurat, tapi ada yang bilang ini aurat semua, telapak tangan. Mungkin ada yang pakai kaos kaki, ada yang tidak. Atau mungkin dalam sikap-sikap dalam menjalankan apa ya, sholat misalnya, oh sholatku gerakannya kayak gini nih, sampai sini. Ada yang cuma sampai sini. Atau mungkin yang lebih muamalah ya, hal-hal yang cuman ya berbeda dikit gitu, sebenarnya boleh untuk mempertahankan pendapat selama pendapatnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Dia ada sumber-sumbernya, misalkan ada dalilnya. Oh, saya melakukan ini karena ada dalilnya, ada contohnya, dan itu seperti sedangkan saya juga menjalankan yang ada dalilnya, yaitu karena udah kematapan hati masing-masing, berarti harusnya sepakat untuk tidak sepakat. Jadi sepakat untuk menghormati, cukup itu. Kita nggak bisa mengubah kebiasaan orang lain, kita nggak bisa segampang itu merubah prinsip orang lain, karena nggak semua orang bisa menjalankan apa yang kita jalankan. Begitu juga kita, ketika kita diminta untuk berubah dalam hal apapun, kebiasaan, sikap, pasti kita juga butuh proses, butuh usaha. Itu dulu sih yang dipertimbangkan. Apalagi kita sebagai ini ya, sebagai dalam wadah LJ, dalam dakwah ya, nama dakwah, ya nggak semua yang kita lakukan kebaikan itu dianggap baik oleh orang lain, itu biasa aja. Tapi yang penting kita ikhlas. Kalau nggak ikhlas mah jadinya percuma. Jadi aman. Ya itu sih. Sebenarnya Ya, intinya terima aja. Oh dia beda, ya aku juga mungkin beda ya. Yang penting cari tahu apakah memang yang aku lakukan selama ini benar. Kalau misalkan udah menemukan yang benar ya udah, itu aja. Pakem, nggak usah takut, insya Allah benar. Tapi mungkin kalau ada perbedaan, teman-teman mikir, oh, ini selama ini aku salah dong. Nah nanti belajar lagi apakah memang salah. Itu aja sih. Oh, oke, menjawab, Mas. Terima kasih. Oke. ya oke. Terima kasih Tasya. Selanjutnya ini ada yang mau bertanya lagi mungkin? Saya Mas. Oh, siapa itu? Aldin Mas. Aldin. Oh, Ya. oke Din, silahkan. Mau minta pendapatnya Mas Lutfi Mas. Di Indonesia ini kan masih banyak orang yang fanatisme mazhab lah. Jadi kayak ulama yang mereka anut itu yang paling benar dan yang lainnya adalah salah tanpa mereka kaji dulu. Yeah. Nah, menurut dari Mas Lutfi ini kayak gitu gimana Mas? Minta pendapat aja Mas. Di Indonesia itu mayoritas kita menganut mazhab apa? Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i dari 4 imam besar, imam mazhab. Tapi banyak juga hukum-hukum yang diambil dalam ijtihad ulama itu ngambil dari mazhab yang lain, menjadi pertimbangan. Sebenarnya selama kita mengikuti keempat mazhab itu insya Allah dan itu benar. Nah, tapi kalau misalkan kita memakai kombinasi untuk bermuamalah keseharian, itu juga nggak apa-apa, karena ada sumbernya. Ya nggak boleh itu ya nggak ada sumbernya. Misalkan kita sholat subuh yang 4 rakaat, 2 salam terus tambah lagi 2, itu jelas nggak ada di mazhab manapun. Itu yang pasti nggak boleh. Nah kalau misalkan teman-teman menggunakan mazhab Syafi'i, terus ada teman satu lagi menggunakan mazhab Hambali, kemudian dalam berpendapat ada perselisihan, yaitu sebenarnya wajar sih, karena semua hal itu kalau udah mantep, prinsip udah mantep, terus sudah jadi kebiasaan, itu memang udah menganggap benar. Jadi ya nggak
nggak bisa diubah. Namun perlu kita ketahui 4 mazhab ini juga dalam beberapa kitab juga saling membenahi satu sama lain. Jadi saling apa ya? Saling inilah dalam kalimat di kitab-kitabnya, misalkan pendapat Imam A berpendapat bahwa ABC, namun bagi saya seperti ini. Jadi kalimat-kalimat para imam mazhab pun tetap memberikan sebuah apresiasi kepada Imam A bahwasanya pendapatnya seperti itu. Tapi menurut saya pendapatnya seperti ini. Jadi dalam imam-imam pun memang berbeda pendapat. Nah, mereka aja berbeda pendapat, apalagi kita. Nah, masalah fanatisme, bagi semua yang berlebihan itu nggak baik. Kayak di surat Al-Baqarah tadi, di ayat-ayat tentang sapi tadi, banyak yang nanya tentang hal-hal yang berlebihan itu menganggap baik. Jadi semua yang berlebihan menganggap baik. Fanatik boleh, mereka ada dasarnya ya boleh. Tapi jangan sampai mengaku bahwa kelompok kami, mazhab kami adalah yang paling benar. Karena nggak ada yang paling benar. Pokoknya intinya jangan berlebihan, jangan mengaku yang paling benar. Karena kalau kayak gitu semua kelompok juga punya hak untuk mengaku paling benar. Itu aja sih sikap hati-hatian dan sikap untuk tidak berlebih-lebihan. Baik Mas, terima Tapi ini kasih juga bisa jawabannya ngaruh sih. Mas. Bisa ngaruh nih, bisa ngaruh di misalkan dalam pernikahan. Teman-teman mazhabnya A terus nikah sama orang yang mazhabnya berbeda B misalkan. Yang ketika sehari-harinya juga bisa jadi masalah. Misalkan waktu sholat, wudhu, terus pegang istrinya, istrinya nggak mau dipegang, nanti batal wudhunya. Nah, kan ada mazhab yang berpendapat Syafi'i kan batal walaupun istrinya. Ada juga pendapat yang lain tidak batal selama tidak ada nafsu di dalamnya. Itulah menjadi permasalahan kalau berbeda. Makanya harus ada toleransi, harus ada pemahaman. Itu sih yang mungkin jadi kombinasi juga boleh. Misalkan saya selama ini menggunakan mazhabnya dalam menjalankan hukum-hukum muamalah berjual beli. Tapi karena saya udah belajar lagi, ternyata boleh. Itu sih. Oke Mas, baik Mas, terima kasih jawabannya Mas. Ya, sama-sama. Ya, teman-teman peserta, apakah ada yang mau ditanyakan lagi ke Mas Lutfi? Eh, Sepertinya tidak ada yang mau bertanya nih. Nah, terus gini aja deh, kasus di LDJ gimana nih? Kok ada materi kayak gini nih? Sebenarnya aku tanya ke panitia kok materinya berat banget buat anak-anak. Sebenarnya ini real terjadi di kampus. Ini untuk real. Contohnya misalkan dosen A dan dosen B. Ketika kita menawarkan sebuah kajian untuk pusatnya A, dosen-dosen nah itu gimana tuh? Padahal kita udah ngundang, udah ngechat, udah segala macam, udah oke, tinggal buat jadwal, tinggal izin. Ketika pas izin nggak boleh, alasannya ABCD lah. Mungkin karena ya pusatnya dianggap kurang berilmu atau kadang diutamakan dari dosen-dosen internal dan lain sebagainya. Nah itu juga bermasalah karena keinginan kita juga mengundang narasumber-narasumber itu yang dianggap bisa membawakan dengan baik untuk audiens gitu kan. Kadang memang berbeda pendapat. Nah, itu juga jadi pertimbangan sih buat teman-teman yang punya. Karena di bidang kita ini, di bidang kerohanian ini memang terutama di Muslim ya, itu memang hal-hal seperti ini yang terjadi gitu. Karena
ya mayoritas di Jawa Timur terutama memang mayoritas satu kelompok. Jadi ketika kita menawarkan pembicara dari kelompok-kelompok lain yang itu membawa audiens untuk banyak orang, misalkan satu departemen gitu, ke satu ITS, yang kadang dipermasalahkan. Karena ya saya juga pengalaman sendiri gitu, kemudian A ganti B ganti sampai 3 kali ganti, akhirnya acaranya dibatalin nggak jadi. Ya banyak macamnya. Mungkin nanti Rafdi juga bisa cerita masalah-masalah kayak gini. Ini juga berpengaruh. Jadi keinginan kita untuk menghadirkan narasumber yang dari kita baik, bagus, namun tidak disetujui karena mungkin ada berbeda prinsip dan sebagainya. Ini harusnya kita harapannya nggak kayak gitu. Harapannya kita menerima karena di kampus itu harus belajar keterbukaan informasi dan juga bebas dalam hal belajar. Jadi ada kebebasan untuk mempelajari ilmu, itu kan kebebasan kampus harusnya kayak gitu kan. Bahkan kemarin di UGM ada kampanye yaitu ketika pusat yang dianggap nyeleneh akhirnya buat kultum di sholat Jumat, akhirnya si takbir masjid bikin kampanye yang menyebutkan ya tidak ada kebebasan dalam berpendapat, tidak ada kebebasan dalam beriman. Jadi saking sebelnya gitu loh dengan oknum-oknum yang menyulitkan untuk supaya tidak tercemar. Namun steril itu belum tentu baik. Kampus steril atau muslim yang steril itu belum tentu baik. Yang baik itu muslim yang imun, bukan yang steril. Steril kan bersih ya, jadi kayak ya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi lingkungan itu aja. Harusnya jadi muslim yang imun, yang ketika dia diberikan wejangan ABC yang nyeleneh, dia bisa mengimuni dirinya, gimana kokoh, akhlaknya kokoh, walaupun diserang oleh materi-materi yang dianggap bisa merusak. Ya, jadi kita seharusnya bisa menjadi muslim imun, bukan muslim yang steril, yang bersih dari apapun dan menolak apapun. Harusnya kita membolehkan, kita cerna, harusnya seperti itu. Ya banyak lah kasus-kasus di kampus yang lainnya. Mungkin kalau zaman dulu alumni dulu juga merasakan misalkan kajiannya dibongkar, dipaksa tutup. Banyak kalau kisah-kisah dulu mah kalau zaman reformasi juga 98 kayak gitu-gitu. Ada kajian di masjid juga diusir. Sekarang mah udah enak. Udah jadi toleran. Cuma lebih halus strategi. Sekarang pun ilmu keislaman bisa kita akses ya dari online sumber manapun dan lebih mudah sekarang kita bagaimana kita memfilter sumber-sumber yang ada. Oke, karena waktunya udah habis, mungkin bisa kita cukupkan. Kalau nggak ada yang tanyakan. Ya. Ini benar-benar tidak mau bertanya lagi kan ini, teman-teman peserta? Atau dapat dicukupkan nih, dibungkus? Sudah banyak materinya teman-teman. Iya, aduh. Bungkus Mas. Oke. Siap. Ya, berarti closing statement ya. Ya, oke Mas, closing statement. Tadi udah. Oke, lanjut. Oh, udah dah. Oke. Intinya materi kali ini teman-teman memang harus terapkan, harus teman-teman implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai sekarang. Ya, bagaimana mas caranya ya? Pertama, teman-teman yang sehari ini sudah melakukan sholat, misalkan, mungkin bisa dikaji lagi apakah sholatnya sudah benar, ada dasar-dasarnya sudah benar, baca-bacanya sudah sesuai jarak. Jadi bisa direview tuh keseharian teman-teman dalam bersikap, itu apakah sudah ada dasarnya atau belum. Kok bisa beda sih sama yang lain, itu bisa direview dulu dari diri sendiri. Jadi kalau udah tahu review dari diri sendiri, baru review yang lain. Jadi utamakan untuk
review diri sendiri, muhasabah diri, nanti baru belajar yang lain. Karena kalau kita sendiri nggak tahu apa yang kita jelaskan sudah benar atau enggak, ya jangan sampai mulut kita lebih pantang daripada ini pribadi kita. Jangan sampai terlalu banyak cibir gitu, tapi nggak mau sendiri. Oke, itu aja teman-teman. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima Amin. kasih. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Lutfi. Ya, yoi foto bareng. Gimana Ini Cak? siapa yang mau dukung? Bukan aku ya, kali ini. Ayo Rabdi, katanya mau dukung. Oh, halo, Raffi halo. tunjukkan pesonamu Raffi. Bener. Tadi ini sinyalnya tiba-tiba macet-macet. Bentar ya. Kayaknya terserah ya, Re. Ayo, yang masih pada off, kita foto dulu. Ya, Riko, Panitia Dika, Asam. Ayo, joinkan. Bella juga, Panitia Taufik, Aku peserta nggak Nafisa. dikasih backgroundnya ya, beda sendiri ntar. Nggak apa-apa, Iya, Mas. Juga sih. jahat banget panitia. Mau tak Mas? Mau tak? LO-nya siapa, Mas? LO-nya siapa, Mas? LO-nya? Rafdi nggak sih? Lah, Maaf Mas. LO-nya memang Bentar Wah. Mas. LO-nya memang Ini Mas. kurang. Itu Mas di WA Mas. Di WA Mas, di WA Mas. Ustaz. Ayo langsung aja, cepet. Ayo langsung aja. Ayo Rabdi. oke. Ayo, semuanya bisa mempersiapkan gayanya masing-masing. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. Bentar, ini slide kedua. 1, 2, 3. Sudah? Apa mau lagi? Sudah, sepertinya sudah ini. Oke. Saya kembalikan ke Oke. Mas Hadi. Oke, terima kasih Mas Rabdi. Ya, sebelumnya terima kasih juga buat Mas Lutfi karena udah bersedia mengisi materi tentang fikih ikhtilaf. Untuk Mas Lutfi mungkin bisa dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Tuh, sakit banget diusir. Diusir. Udah berani sekarang sama cutting. Berani dong. Gimana Nggak cara? Anda, Mas. Ini Ku N ini ya. Klik N ini ya. Suara Re. Ya Mas, terima kasih banyak Mas. Wah,